Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Ini dia contoh isian formulirnya. Jadi seperti yang disampaikan di awal, kita akan menghitung beban kerja dan menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk jabatan yang telah kita buatkan job description-nya pada video tutorial sebelumnya, yaitu video tutorial menyusun job description atau uraian jabatan. Sehingga di sini nama jabatannya adalah Pelaksana Administrasi SDM. Untuk isian-isian identitas jabatan ini, kita bisa tinggal copy dari dokumen job description yang telah kita buatkan. Oke, langsung saja karena penjelasan mengenai identitas jabatan ini sudah disampaikan pada video tutorial menyusun job description atau uraian jabatan ya. Silahkan jika kalian ingin mengetahui penjelasannya, kalian bisa melihat video tutorialnya. Oke, kita langsung ke elemen berikutnya, yaitu elemen inti dari formulir ini, uraian beban kerja. Nah, di sini di kolom-kolomnya sudah saya isi ya sebagai contoh. Oke, langsung di kolom uraian tugas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di kolom uraian tugas ini kita tinggal mengkopikan dari elemen uraian tugas pada dokumen job description. Dan di sini adalah uraian tugas dari Pelaksana Administrasi SDM. Ini uraian tugasnya, saya copy dari elemen uraian tugas dokumen job description Pelaksana Administrasi SDM yang telah kita buatkan di video tutorial sebelumnya. Ada 5 ya, mulai dari pengadministrasian dokumen kehadiran pegawai, pengadministrasian dokumen rekrutmen dan seleksi calon pegawai, pengadministrasian dokumen remunerasi, pengadministrasian dokumen rekam jejak kompetensi pegawai, sampai pengadministrasian dokumen jaminan sosial pegawai. Ini sesuai dengan uraian tugas pada dokumen job description sebelumnya. Oke, kolom satuan hasil. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam kolom satuan hasil ini diisi dengan satuan hasil dari hasil kerja jabatan. Tadi dicontohkan misalkan hasil kerjanya 5 dokumen, maka kita ambil satuan hasilnya yaitu dokumen, kita isikan saja. Dan kebetulan di sini setiap uraian tugasnya itu menghasilkan hasil kerja dengan satuan hasil yang sama, yaitu data atau dokumen. Ini bisa kalian pilih satu saja, data atau dokumen. Di sini saya tulis keduanya sebagai pilihan. Tapi ada contoh satuan hasil yang lainnya. Jadi satuan hasil ini tidak harus selalu data atau dokumen. Tergantung dari hasil kerja tugas yang dilaksanakan. Misalkan ini sebagai contoh. Ini tugas yang tidak ada pada dokumen job description yang sudah kita buatkan. Ya, ini hanya sebagai contoh saja untuk mengilustrasikan bentuk satuan hasil selain satuan hasil data atau dokumen. Misalkan ada uraian tugas menyelenggarakan pelatihan karyawan. Ya, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pelatihan karyawan ini, hasil kerjanya apa? Ya, tentunya hasil kerjanya adalah penyelenggaraan pelatihan karyawan. Sehingga bentuk satuan hasilnya adalah kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan pelatihan karyawan. Nah, misalkan tugas menyelenggarakan pelatihan karyawan itu adalah tugas tahunan. Jadi dalam 1 tahun itu pelaksana administrasi SDM misalkan harus menyelenggarakan pelatihan karyawan sebanyak 5 kali, berarti 5 kali kegiatan. Sehingga hasil kerjanya adalah 5 kegiatan pelatihan karyawan. Nah, di sini pada kolom satuan hasil kita isikan hasil kerjanya adalah kegiatan pelatihan. Maka di sini satuan hasilnya adalah kegiatan. Ini adalah bentuk satuan hasil selain data atau dokumen. Jadi nanti mungkin juga ada satuan-satuan hasil yang lainnya. Itu disesuaikan dengan hasil kerja pada setiap uraian tugas. Ini sebagai contoh saja. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Berikutnya, yaitu waktu penyelesaian ya. Jadi waktu penyelesaian ini tadi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu hasil kerja. Nah, di sini isinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu hasil kerja. Jadi bukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh hasil kerja, hanya untuk satu hasil kerja. Oke, di sini coba kita lihat untuk uraian tugas pengadministrasian data dan dokumen kehadiran pegawai, ini hasil kerjanya adalah
harian ya. Jadi setiap hari itu mengadministrasikan data dan dokumen kehadiran pegawai. Dan satuan hasilnya adalah dokumen misalkan. Waktu penyelesaian untuk menghasilkan satu dokumen ya dalam satu hari itu berapa lama? Yaitu berapa menit. Nah, misalkan hasil kerjanya di sini ditunjukkan adalah dokumen rekapitulasi kehadiran pegawai. Kalian bisa lihat di elemen hasil kerja pada dokumen job description-nya, yaitu dokumen rekapitulasi kehadiran pegawai, dan itu harian. Jadi setiap harinya itu menghasilkan satu dokumen rekapitulasi pegawai. Nah, untuk menghasilkan satu dokumen rekapitulasi pegawai itu membutuhkan waktu 5 menit. Maka kita isikan di kolom waktu penyelesaian sebesar 5 menit. Jadi itu cara mengisinya. Oke, coba kita lihat untuk waktu penyelesaian uraian tugas yang lainnya. Misalkan ini, nomor 4. Yaitu uraian tugas pengadministrasian data dan dokumen rekam jejak kompetensi pegawai. Nah, uraian tugas ini hasil kerjanya adalah mingguan. Jadi setiap minggunya rata-rata itu mengadministrasi dokumen rekam jejak kompetensi pegawai sebanyak 2. Sebanyak 2 dokumen ini, setiap dokumennya itu membutuhkan waktu penyelesaian selama 15 menit. Jadi di sini maksudnya 15 menit itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu dokumen administrasi rekam jejak kompetensi pegawai. Jadi bukan totalnya gitu ya. Walaupun dalam satu minggu itu 2 dokumen, tapi kita memasukkan waktu penyelesaiannya untuk menyelesaikan satu dokumen saja. Jadi di sini di kolom waktu penyelesaian adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu hasil kerja. Jadi bukan total hasil kerja. Oke, begitu pula untuk waktu-waktu penyelesaian pada hasil kerja di uraian tugas yang lainnya. Oke, ke kolom berikutnya yaitu waktu kerja efektif. Nah, waktu kerja efektif ini seperti yang di panduan Perka BKN nomor 19 tahun 2011 sudah ditentukan tadi ya, sudah kita bahas bersama-sama. Ada jam kerja efektif per hari, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, di sini mana yang kita pakai? Apakah yang harian, mingguan, bulanan, atau yang tahunan? Nah, kita melihat hasil kerjanya. Hasil kerja tersebut itu dihasilkan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Misalkan untuk uraian tugas yang pertama, pengadministrasian data dan dokumen kehadiran pegawai. Uraian tugas ini adalah tugas harian, dan hasil kerjanya adalah harian. Jadi setiap hari itu menghasilkan dokumen rekapitulasi kehadiran pegawai. Sehingga di sini waktu kerja efektif yang kita pakai itu adalah jam kerja efektif per hari. Jadi di sini adalah 300 menit. Nah, coba kita lihat yang lainnya, yaitu uraian tugas yang nomor 2, pengadministrasian data dan dokumen rekrutmen dan seleksi calon pegawai. Di sini uraian tugas pengadministrasian data dan dokumen rekrutmen dan seleksi calon pegawai itu adalah tahunan. Karena perusahaan misalkan mengadakan rekrutmen dan seleksi calon pegawai dalam 1 tahun cuman 1 kali momen. Maka di sini untuk menghasilkan hasil kerja berupa data dan dokumen rekrutmen seleksi calon pegawai adalah tahunan. Jadi hanya setiap 1 tahun sekali. Walaupun dalam prosesnya membutuhkan beberapa hari, tapi itu momennya adalah tahunan. Maka di sini waktu kerja efektif yang digunakan jam kerja efektif per tahun. Makanya di sini diisi dengan 72.000. Yang berikutnya coba kita lihat contoh mingguan. Yang nomor 4, melakukan pengadministrasian data dan dokumen rekam jejak kompetensi pegawai. Nah, uraian tugas ini adalah tugas mingguan ya, dilakukan setiap minggunya. Ya, walaupun dalam 1 minggu tidak tentu hari apa saja, tapi munculnya adalah mingguan. Maka di sini kita menggunakan waktu kerja efektifnya adalah jam kerja efektif per minggu. Maka di sini kita isikan 1.500 menit. Kemudian kita lihat contoh yang bulanan, yaitu uraian tugas nomor 3, melakukan pengadministrasian dokumen remunerasi. Nah, untuk penggajian itu kan administrasinya 1 bulan sekali. Maka di sini kita menggunakan waktu kerja efektif, yaitu jam kerja efektif per bulan, yaitu bulanan. Maka di sini kita isikan dengan 6.000 menit. Jadi itu cara mengisi di kolom waktu kerja efektif. Oke, berikutnya di kolom beban kerja. Nah, beban kerja ini merupakan hasil kerja ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ini hasil kerja. Tapi yang kita isi di sini itu adalah hasil kerja yang sesuai dengan waktu kerja efektifnya. Nah, ini contoh misalkan untuk yang uraian tugas nomor 1. Ini kan tugasnya harian, pengadministrasian dokumen kehadiran pegawai. Kemudian tentu saja waktu kerja efektifnya memakai jam kerja efektif per hari. Maka beban kerja di sini yang kita isi
isi itu adalah hasil kerja per hari. Jadi bukan total untuk 1 tahun. Karena waktu kerja efektifnya tadi jam kerja efektif per hari, maka di sini beban kerjanya kita isi dengan hasil kerja per hari. Untuk yang lainnya, untuk yang tahunan ya, yang nomor 2, mengadministrasi dokumen rekrutmen dan seleksi calon pegawai. Karena waktu kerja efektifnya tahunan, maka di sini beban kerjanya adalah untuk 1 tahun. Di sini misalkan mengadministrasi data dan dokumen rekrutmen dan seleksi calon pegawai itu dalam sekali mengadakan rekrutmen, yaitu 1 kali momen dalam setahun, itu rata-rata calon pegawai yang melamar sebanyak 100 orang. Maka dalam 1 tahun tersebut beban kerjanya adalah 100. Karena dokumen rekrutmen dan seleksi calon pegawai yang harus diadministrasi sebanyak orang yang melamar. Ada 100 orang, berarti ada 100 dokumen. Kita isikan beban kerjanya di sini 100. Kemudian kita contohnya yaitu yang dokumen remunerasi, yang uraian tugas nomor 3, munculnya bulanan. Jadi sekali dalam mengadministrasi dokumen remunerasi itu sebanyak apa dokumen remunerasi yang diadministrasikan? Di sini asumsinya adalah sebanyak pegawai yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu 100 orang pegawai. Maka dokumen remunerasi yang diadministrasikan sebanyak 100 dokumen. Nah, oleh karena itu beban kerja di sini yang dicantumkan adalah 100. Jadi setiap bulannya itu mengadministrasi 100 dokumen remunerasi pegawai sesuai dengan waktu kerja efektifnya ya. Sehingga di sini walaupun itu harian atau bulanan atau mingguan, beban kerjanya bukan total hasil kerja dalam setahun, melainkan sesuai dengan waktu kerja efektifnya. Kemudian kolom berikutnya yaitu pegawai yang dibutuhkan. Nah, kita sudah mengisi kolom-kolom sebelumnya, sehingga isian pada kolom-kolom sebelumnya itu kita tinggal memasukkan ke rumus perhitungan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Seperti yang bisa kita lihat tadi ya. Nah, ini rumusnya. Pegawai yang dibutuhkan sama dengan waktu penyelesaian kali beban kerja dibagi waktu kerja efektif ya. Jadi coba kita lihat di kolom ini, kita sudah isi kolom waktu penyelesaian, kita sudah isi waktu kerja efektif, kita sudah isi beban kerja. Jadi waktu penyelesaian dikali beban kerja dibagi waktu kerja efektif. Nah, hasilnya kita tuliskan di kolom pegawai yang dibutuhkan. Ini maksudnya untuk melakukan uraian tugas pengadministrasian data dan dokumen kehadiran pegawai, pelaksana administrasi SDM membutuhkan pegawai sebanyak 0,0167. Itu maksud dari cara pembacaannya. Oke, untuk baris-baris yang berikutnya pada kolom pegawai yang dibutuhkan ini, itu caranya sama, tinggal sesuaikan dengan barisnya saja. Jika sudah terisi semuanya, kita totalkan dan kita isi pada baris total pegawai yang dibutuhkan. Di sini kita dapatkan hasil totalnya adalah 0,4118. Jadi ini cara membacanya adalah untuk melakukan tugas-tugas pelaksana administrasi SDM membutuhkan jumlah pegawai sebanyak 0,4118. Angka ini akan kita bawa ke kalimat kesimpulan. Pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan pelaksana administrasi SDM adalah sebanyak 1 orang. Kenapa di sini isinya 1 orang? Kenapa bukan 0,4118? Karena dalam ilmu statistik, jika ada angka di belakang koma yang terkait dengan jumlah makhluk hidup, dalam kaitannya ini adalah manusia, itu harus dibulatkan ke atas, bukan dibulatkan ke bawah. Jadi meskipun ini 0,4, angkanya masih di bawah 0,5, ini tidak dibulatkan ke bawah seperti pembulatan secara matematika. Kita bulatkan ke atas, yaitu 1. Sehingga di sini kesimpulannya seperti yang sudah kita baca tadi, yaitu pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan pelaksana administrasi SDM adalah sebanyak 1 orang. Jadi itulah cara menghitung beban kerja dan menentukan kebutuhan jumlah pegawai dalam suatu jabatan.
Kemudian berikutnya ke elemen pengesahan. Karena formulir ini yang mengisi adalah pemangku jabatan, yaitu dalam hal ini adalah pelaksana administrasi SDM, maka pelaksana administrasi SDM harus bertanda tangan pada formulir ini, yaitu pada sisi pihak yang mengisi. Kemudian di sisi berikutnya itu ada pihak-pihak yang menyetujui. Ada seperti tadi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu atasan langsung dari pemangku jabatan dan kemudian pimpinan dari atasan langsung pemangku jabatan. Atasan langsung dari pelaksana administrasi SDM itu adalah Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan SDM. Kemudian pimpinan dari Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan SDM adalah Kepala Divisi Organisasi dan SDM. Maka pihak-pihak ini juga harus bertanda tangan untuk menyetujui isiannya setelah melakukan koreksi dan validasi. Tapi untuk kalian terapkan di lingkungan perusahaan atau instansi kalian masing-masing, kalian bisa mendesain elemen pengesahan ini sesuai dengan kebijakan atau ketentuan di perusahaan dan instansi kalian masing-masing. Silahkan. Oke, itu adalah tutorial bagaimana cara kita menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Semoga kalian bisa mempraktekkan untuk lingkungan perusahaan atau instansi tempat kerja kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silahkan kalian bergabung di grup Telegram Kuliah Milenial. Linknya sudah dicantumkan pada deskripsi video ini. Jika perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam suatu jabatan, silahkan bisa mengirimkan email ke kuliahmilenialid@gmail.com. Permintaan-permintaan materi yang perlu dibahas di channel ini, silahkan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya bersama tim akan mencoba membuat video ulasannya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Ingat, always learn more, do better, and change ahead. Salam kompeten.